like you cannot go on. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi bintang tamu kita kali ini orang Jawa Barat nih. Dia bintang kelas juga, gak cuma ganteng, dia juga pinter. Peringkat 1 kemarin ya? Ya? Bukan, udah 3 kemarin. Oh, 3, Masya Allah. 3 lomba. Namanya Abdurrahman Imam. Jadi kali ini kita akan sharing tentang perkembangan tulisan Al-Quran dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ya Imam ya. Baik, yang ingin saya tanyakan pertama, gimana sih perkembangan tulisan Al-Quran dari zaman Nabi, dari pertama zaman Nabi sampai setelah zaman masa Abbasiyah? Perkembangannya bagaimana, bisa dijelaskan? Baik, sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskannya sedikit tentang pengetahuan saya. Ya tadi kan bagaimana sih ya perkembangannya Al-Quran dari zaman Nabi sampai zaman Abbasiyah gitu ya. Yang pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan. Ya, pasti. Karena itu kan zamannya kan sangat panjang, dari zaman Rasul sampai zaman Khulafaur Rasyidin, zaman dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah dan seterusnya. Nah, jadi pada mulanya tulisan Al-Quran di zaman Nabi Muhammad SAW itu ya masih sangat simpel banget. Gitu. Ya, yang sekarang kita ketahui kan tulisan Al-Quran saat ini kan Hamzah ada fathah gitu kan, ada harokatnya. Kalau kasroh di bawah, ya. Kalau domah di atas. Kalau zaman dulu itu zaman Nabi nggak ada yang kayak gitu. Jadi masih sangat simpel banget tulisannya. Ya. Nah, tulisannya itu pakai gaya kaligrafi atau yang biasa kita kenal sekarang ini Khat Hijazi. Nah, nanti kita bisa lihat ya tulisan Khat Hijazi. Jadi Khat Hijazi itu dia hanya cuman tulisan doang. Belum ada titik, belum ada harokat, fathah, kasroh, domah gitu. Berarti benar-benar polos ya? Masih polos banget. Jadi kayak ba itu ya cuman sekedar kayak gini doang. Ya, kalau za cuman kayak gini doang. Belum ada antar huruf. Nah, itulah. Ini dengan huruf ini gitu. Ya, makanya sangat simpel banget gitu. Nah, kemudian jadi pada zaman dulu itu sahabat lebih mementingkan hafalan. Jadi mereka dengar dari Nabi langsung mereka hafalkan. Ya, tidak fokus kepada tulisan. Tetapi para sahabat dulu itu mereka lebih fokus pada hafalan mereka. Ya, karena sebagaimana kita ketahui, sahabat pun banyak yang namanya ummi. Ummi itu tidak bisa membaca tulis ya. Nah, oleh karena itulah sahabat menganjurkan pada hafalannya. Nah, sehingga mereka berarti emang kalau dulu Rasul ngajarin Al-Quran harus tatap muka ya? Iya, harus tatap muka langsung. Jadi Rasul baca satu ayat, langsung dihafal sama para sahabat. Gitu. Seperti itu. Ya, sebagaimana kan ada hadisnya itu kan, yang para sahabat itu tidak akan menambah suatu ayat sebelum ayat sebelumnya itu benar-benar diamalkan. Yang berbeda dengan kita kan sekarang Masya Allah banget. Masya Allah banget kalau kita mah. Nah, kemudian berkembangnya zaman ya, dari zamannya Rasul, ya, kemudian zaman kekhalifahan, ya, dimulai dari zaman Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, tradisi menulis mushaf Al-Quran itu mulai berubah, tapi belum banyak perubahannya itu. Ya, bentuk kaligrafinya masih pakai gaya Hijazi, ya, masih sama gitu sama zaman Rasul. Cuman ada sedikit perubahan saja, ada perkembangan lah. Ya, masih mirip-mirip dengan tulisan Hijazi gitu. Belum kayak sekarang ya? Ya, belum terlalu parah lah itu perubahannya, masih sedikit-sedikit perubahannya. Ya. Kemudian setelah berlalunya zaman kekhilafahan, masuk ke masa dinasti Umayyah. Nah, di masa dinasti Umayyah ini Islam makin menyebar ke daerah-daerah non-Arab, ya, khususnya Persia dan lain sebagainya. Ya. Bayangkan saja ya, orang non-Arab mereka ngomong pakai bahasa Arab gitu. Pastikan itu banyaklah kekeliruan gitu, atau kesalahan-kesalahan. Ya pasti. Nah, maka disitulah mulai berkembangnya penulisan Al-Quran itu. Baik, ini dimakan dulu Mas Imam. Iya, kebun dingin. Terima kasih banyak. Kebetulan saya sekarang lagi. Barusan azan sih sebenarnya. Apa ini dulu? Bukan. Ini udah azan kan ya? Udah. Kita lagi hasil rekaman gitu ya. Basah nakal kita. Nah, kemudian ya berkembangnya zaman ya, ketika masuki zamannya Khulafaur Rasyidin ya, dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Disitulah perkembangan Al-Quran mulai berkembang ya, dari pengumpulannya ya, kemudian dari penyatuannya Al-Quran. Jadi di zamannya Nabi itu Al-Quran belum terkumpul satu mushaf. Ya kan, kalau yang zaman sekarang kan ini sudah satu mushaf ya. Ya, kalau zaman Nabi masih terpisah-pisah. Masih terpisah-pisah. Nah, maka ketika itu
bersumber dari kekhawatirannya Sayyidina Umar, beliau mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Yang mana saat itu mengumpulkan Al-Quran ini sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Suatu amanah yang sangat luar biasa. Karena ini hubungannya langsung dengan kalamullah gitu ya. Bukan sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan. Nggak apa-apa, ya. Pada awalnya Khalifah Abu Bakar itu menolak akan pengumpulan Al-Quran ini. Cuman karena dengan desakannya Sayyidina Umar, akhirnya Khalifah Abu Bakar pun menyetujui. Yang mana ketika itu Khalifah Abu Bakar mengutus Sayyidina Zaid bin Thabit ya untuk mengumpulkan semua ayat-ayat Al-Quran. Nah, berkembangnya zaman lah ya. Dari itu kan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan siapa? Ali. Kemudian masuklah ke waktu masa-masa zaman dinasti Umayyah. Nah, di sini mulai ada perkembangan lagi dari mulai titik, harokat dan sebagainya. Nah, di masa dinasti Umayyah ini Islam semakin menyebar ke daerah-daerah non-Arab, khususnya Persia. Nah, di sini mulai dipakai kaligrafi kufi yang bentuknya lebih tegas dan kotak. Nah, jadi perubahannya itu dari khotnya. Yang sebelumnya khot Hijazi, nah di zaman dinasti Umayyah ini menggunakan ada perubahannya itu khot kufi. Ya. Kalau sebelumnya cuma perubahan kayak titik doang gitu ya. Kalau sekarang perubahannya di khotnya. Di khot kufi ya itu. Ya, jadi khot kufi ini dia bentuknya lebih tegas. Ya. Di zamannya dinasti Umayyah ini, ya titik mulai ada ya. Kemudian apa lagi? Seperti tanda-tanda dalam Al-Quran itu mulai ada. Nah, itu terjadi pada dinasti Umayyah yang mana pada saat itu ada gubernur yang namanya Ziyad bin Ziyad ya, sekitar tahun 45-an, 45 sampai 53 Hijriah. Dan di sana itu beliau meminta seorang tabi'in yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali ya untuk membantu membuat tanda-tanda dalam Al-Quran. Nah, jadi sejarah awal munculnya tanda itu dibuat oleh siapa tadi? Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, jadi sebelumnya itu belum ada tanda, belum ada titik, belum ada tanda-tanda dalam Al-Quran yang seperti kita berarti ketika saksikan. Masih dikumpulkan oleh Utsman, ya, itu masih belum ada titik. Masih belum ada titik. Ya, masih belum ada titik. Nah, itu mulai adanya titik itu ketika di zamannya Umayyah. Dinasti Umayyah itu. Baik, mungkin sudah cukup lama ya. Baik. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Mas Abdurrahman Imam. Baik, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Fajrul. Ya. Baik, kali ini kita akan ngobrol terkait pengumpulan Al-Quran di masa zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi pertama-tama, alasan apa nih yang Abu Bakar punya sampai harus ngumpulin semua ayat Al-Quran yang tersebar? Memang ada problem apa pada masa itu? Bisa dijelaskan mungkin? Oke. Ya disclaimer dulu sebelumnya, saya kan juga manusia biasa kan ya. Jadi nggak tahu soal mendetail soal hal itu. Jadi saya mungkin bisa berbagi apa yang saya tahu. Ya Mas, saya juga masih belajar. Jadi kita ngobrol santai aja. Ngobrolnya santai aja ya. Nggak usah terlalu formal detail gitu, nggak usah ya. Oke, aman Bang. Jadi kalau menurut apa yang saya dulu pelajari, ya, itu tuh pas di zamannya Abu Bakar. Abu Bakar itu kan dia khalifah sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia wafat kan. Benar sekali. Nah, itu di zamannya Abu Bakar karena Nabi sudah wafat, muncullah orang namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, Musailamah Al-Kadzdzab, antum tahu nggak siapa dia? Boleh di. Oh ya, Musailamah Al-Kadzdzab itu terkenal dia itu sebagai orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Oh iya, saya pernah dengar. Nih, itu jadi di zamannya Abu Bakar itu salah satu ujian terberat kaum muslimin itu diuji dengan nabi palsu itu. Nah, si nabi palsu ini Musailamah Al-Kadzdzab karena dia mengaku sebagai nabi, dia juga mengaku punya kitab suci diturunkan wahyu oleh Allah gitu. Musailamah Al-Kadzdzab ini. Nah, karena Abu Bakar dia khawatir soal hal ini, jadi Abu Bakar itu dia ada inisiatif untuk membasmi Musailamah dengan perang. Nah, perangnya namanya perang Yamamah. Nah, di perang Yamamah ini itu tuh yang disayangkan dari hal itu adalah banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur. Nah, jadi kan dulu kan penulisan Al-Quran itu kan di zaman Abu Bakar masih pisah-pisah kan ya, belum jadi satu mushaf gitu ya. Iya benar. Nah, sebelum itu ya dikumpulkan ya. Nah, itu para penghafal itu mereka pada gugur, pada meninggal syahid. Nah, karena Abu Bakar Musailamah Al-Kadzdzab tersebut. Iya, lawan Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, karena hal itu Umar bin Khattab selaku pada waktu itu tuh orang terdekatnya Abu Bakar, dia memberi saran ke Abu Bakar. Gimana kalau misalkan kita jadikan Quran itu terkumpul dalam satu mushaf. Jadi apa aja yang ditulis di pelepah kurma atau enggak di batu atau enggak di tulang segala macam itu harus yang ditulis oleh sahabat itu disatuin ya. Harus disatuin dalam satu mushaf. Itu saran dari Umar bin Khattab. Nah, jadi kan antum tanya tadi kenapa kok apa yang mendalangi Abu Bakar untuk
untuk melakukan hal Iya, tersebut. alasan apa Iya. yang dimiliki Abu Bakar sehingga harus mengumpulkan Al-Quran? Ya, alasannya ya itu karena banyaknya penghafal Quran yang gugur di perang Yamamah itu melawan Nabi palsu. Oh gitu. Karena itu. Baik. Terus dalam pengumpulan ayat-ayat Al-Quran ini, yang terlibat dalam pengumpulan ini siapa aja nih? Siapa aja maksudnya orang yang Abu Bakar suruh untuk mengumpulkan ayat Al-Quran tersebut? Nah, tentunya itu bukan sembarang orang. Harus orang-orang terpilih. Yang pada waktu itu Abu Bakar itu beliau itu memilih sahabat namanya Zaid bin Thabit. Yang pada waktu itu beliau terkenal karena salah satu penulis wahyu. Jadi saat Rasul kan tahu kan sendiri, Rasul wahyu datang ada orang yang nulis gitu kan. Nah, salah satunya adalah Rasul, Zaid bin Thabit yang sekarang ditugaskan oleh Abu Bakar. Pada waktu itu masih muda itu Zaid. Nah, si Zaid bin Thabit ini akhirnya ditunjuk sama Abu Bakar untuk jadi pemimpin dalam pengumpulan mushaf ini. Nah, pengumpulan ayat-ayat tersebut ya. Ya, Zaid pun akhirnya itu langsung sama timnya, sama orang-orang yang udah dipilih sama dia si Zaid ini, mengumpulkan semua ayat Al-Quran yang tersebar dimanapun itu, di seluruh negeri gitu. Dikumpulkan jadi satu. Dan yang perlu antum tahu, proses pengumpulan Al-Quran ini sama Zaid bin Thabit, itu caranya itu super ketat. Jadi caranya Zaid bin Thabit, itu tuh dia... Mungkin biar tidak ada yang memalsukan ya. Ya, biar riwayatnya itu kuat gitu loh. Jadi, dia itu caranya itu untuk memverifikasinya itu, yaitu dengan membandingkan hafalan para sahabat. Dan juga mencocokkannya dengan catatan yang tertulis yang ada tuh. Itu caranya Zaid bin Thabit pada waktu itu sama timnya. Dan juga Zaid bin Thabit itu dia tidak menulis Al-Quran apabila saksi saat wahyu itu turun itu kurang dari 2. Jadi harus ada 2 orang saksi. Berarti masuk persyaratan ya? Ya, masuk persyaratan itu. Ada 2 orang saksi yang dia melihat bahwasanya waktu itu wahyu turun kepada Rasul. Kurang dari 2, udah dia nggak terima. Beliau nggak terima. Gitu. Nah, jadi setelah Al-Quran tersebut dikumpulkan menjadi satu sebagai mushaf, dikemanakan nih mushaf tersebut? Jadi ya, setelah menyatu dari satu mushaf, itu Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau menyimpannya selama masa hidup beliau. Jadi selama masa hidup beliau itu berarti berapa? 2 tahun. Ya, jadi 2 tahun kan beliau kan menjabat jadi khalifah 2 tahun aja. Nah, setelah Abu Bakar wafat, mushaf ini akhirnya dipindah tangankan ke Sayyidah Hafsah. Berarti awalnya di Abu Bakar, dipindah ke Hafsah, anaknya Umar. Anaknya Umar dan juga sekaligus istri Rasul. Nah, jadi Sayyidah Hafsah ini nanti yang bakalan memegang mushaf ini, mushaf Abu Bakar namanya ya. Mushaf Abu Bakar ini bakalan dipegang sampai nanti akhirnya muncul Khalifah Utsman dan melakukan perubahan untuk kesejahteraan kaum muslimin ini dalam mushaf Utsmani ini. Berarti sebelumnya ditaruh di Hafsah dulu ya? Umar atau istri Rasul tersebut. Gitu. Baik, mungkin jelas ya sampai sini. Ya, oke. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dengan Mas siapa? Helmi Aldiansyah. Tamu kita kali ini jauh-jauh dari Lombok, cuman pengen ngejelasin Asam Utsmani. Kita plus dulu buat teman satu itu. Halo. Jadi di kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing tentang pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sebelum masa Utsman, Al-Quran sudah dikumpulin ya sebenarnya di masa Abu Bakar. Iya. Nah, kenapa di masa Utsman beliau ada pengumpulan lagi? Ada masalah apa emangnya harus dikumpulin lagi setelah pengumpulan di masa Abu Bakar? Oh, jadi gini. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Islam kan berkembang sangat pesat dan sangat berkembang luas gitu ya. Umat Islam itu menyebar ke berbagai macam daerah. Dari Mekah ke Madinah, terus sampai ke Syam, Syria, Suriah, Irak, Mesir, dan wilayah-wilayah lainnya. Seiring makin luasnya penyebaran ini, ternyata muncul nih satu masalah penting, yakni penting banget kayaknya ya? Iya, penting banget. Waduh. Masalahnya bacaan Al-Quran itu jadi beragam, tidak satu, bacaannya jadi beragam. Nah, kita tahu Al-Quran beragam ini ya, sesuai bahasa masing-masing gitu. Iya, tidak sesuai yang diturunkan di Mekah, di Madinah ataupun di Mekah itu. Nah, Al-Quran diturunkan dalam beberapa gaya bacaan atau dialek yang disebut qiraat kan, dan semuanya sah karena emang diturunkan seperti itu. Tapi di lapangan atau di real life gitu, di kehidupan, banyak orang yang nggak ngerti perbedaan ini. Mereka mulai saling menyalahkan. Bacaan kamu itu salah, bukan gitu caranya gitu. Pokoknya saling menyalahkan lah. Nah, merasa dirinya yang benar, dia yang salah gitu. Kalau ada perbedaan bacaan itu salah, saya benar gitu. Iya.
kondisi yang berselisih itu kan nggak bisa dibiarkan nih. Kalau terus dibiarkan bisa-bisa malah timbul perpecahan. Inilah umat Islam tersebut. Iya. Inilah yang akhirnya mendorong Khalifah Utsman bin Affan untuk mengambil tindakan besar, yakni menyusun ulang mushaf Al-Quran agar semua umat Islam punya satu standar bacaan, punya satu pedoman bacaan gitu. Nah, dalam hal ini siapa aja nih yang Utsman suruh buat nyatuin Al-Quran tersebut? Nah, langkah Utsman bin Affan pada masa itu, beliau membuat tim khusus untuk tugas ini. Orang yang ditunjuk buat mimpin proyek besar inilah, yang ditunjuk itu adalah Zaid bin Thabit. Nah, sahabat Nabi yang dulu dipercaya menyusun mushaf pertama di masa Khalifah Abu Bakar. Nah, itu sebetulnya. Tapi pada waktu itu Zaid bin Thabit nggak kerja sendirian. Beliau dibantu oleh 3 sahabat lain dari suku Quraisy, yaitu Abdullah bin Az-Zubair, Said bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Harith bin Hisam. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kenapa dibantu oleh kaum Quraisy gitu kan? Nah, karena Al-Quran diturunkan dalam logat mereka. Jadi Al-Quran itu diturunkan dalam logat orang-orang Quraisy. Jadi mereka dianggap paling paham dengan gaya bahasa asli Al-Quran. Nah, kemudian bagaimana prosedur standar penulisan Al-Quran yang ditetapkan Khalifah Utsman jika terjadi perbedaan pelafalan dalam penulisan mushaf? Pasti ada nih prosedur standar penulisan Al-Qurannya biar nggak terjadi ini. Nah, saat menyusun ulang mushaf, tim Utsman bin Affan punya satu aturan penting nih. Satu aturan penting. Dan kawan-kawan. Ya, Zaid bin Thabit itu punya satu aturan penting. Kalau ada perbedaan dalam penulisan atau pelafalan, maka yang dijadikan patokan adalah logat Quraisy, logat orang-orang Quraisy gitu. Tujuannya supaya bacaan diseragamkan berdasarkan gaya bahasa Quraisy yang jadi rujukan asli turunnya wahyu. Nah, ada juga nih, kan dulu Al-Quran itu pernah disusun oleh ini ya pada zaman Abu Bakar. Nah, kemudian mushaf yang disusun oleh Abu Bakar dan disimpan oleh Hafsah binti Umar ya, istri Nabi, anak dari Umar bin Khattab. Nah, mushaf itu juga dijadikan acuan utama buat menyusun ulang Al-Quran yang disusun oleh tim khusus dari Utsman bin Affan, Zaid bin Thabit, dan itulah. Berarti yang menjadi rujukan timnya Zaid bin Thabit ini itu mushaf yang dipegang oleh Hafsah. Iya, mushaf yang dipegang disimpan oleh Hafsah. Baik, mungkin ini boleh dimakan dulu, Mas. Boleh. Nih, belum ngerti. Ini udah basi ya? Mau? Hampir sih, hampir. Ini belum. Baik, mungkin kita sudahi. Terima kasih banyak nih atas penjelasannya. Sangat membantu ya. Kita ketemu lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dengan Mas siapa? Baihaqi. Oh, Mas Baihaqi ya. Iya. Oke, baik. Nama Al-Faridi nih. Nah, itu kegiatan apa yang dia buat untuk membantu sistem bacaan Al-Quran pada masa itu? Nah, nama aslinya adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Faridi. Nah, dia adalah ulama besar yang wafat pada tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi. Apa aja langkah besar dan pembenahan sistem baca Al-Quran terjadi pada masa Al-Khalil bin Ahmad Al-Faridi? Ya, memperkenalkan sistem baru yang mengubah cara penulisan harokat secara total keseluruhan. Ahli-ahli memakai titik bulat seperti sebelumnya. Al-Faradi menciptakan bentuk harokat dari potongan huruf hijaiyah, fathah, dan kasroh. Berarti Abu Aswad Ad-Du'ali yang mengubah titik-titiknya, kalau Al-Faridi yang ngasih harokat-harokatnya. Ya, harokat-harokatnya. Itu saja ya penjelasan dari ulama besar, yaitu Al-Khalil bin Ahmad Al-Faridi. Oke, baik. Mungkin ini saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih banyak nih atas infonya, Mas Baihaqi. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.